Dewi Kilisuci atau Sangramawijaya Putri Airlangga. Sangramawijaya Tunggadewi adalah putri Airlangga yang menjadi pewaris tahta Kahuripan, namun memilih mengundurkan diri sebagai pertapa bergelar Dewi Kilisuci. Jabatan Sangramawijaya. Pada masa pemerintahan Airlangga, sejak kerajaan masih berpusat di Watanmas sampai pindah ke Kahuripan, tokoh Sangramawijaya menjabat sebagai Ragrian Mahamantri alias Putri Mahkota. Gelar lengkapnya ialah Ragrian Mahamantri Ihino Sangramawijaya Dharma Prasada Utunggadewi. Nama ini terdapat dalam Prasasti Cane sampai Prasasti Turun Hyang 1. Pada Prasasti Pucangan, nama pejabat Ragrian Mahamantri sudah berganti Sri Samarawijaya. Saat itu pusat kerajaan sudah pindah ke Daha. Berdasarkan cerita rakyat, Sangramawijaya mengundurkan diri menjadi pertapa di Gunung Pucangan bergelar Dewi Kilisuci. Keistimewaan Kilisuci. Tokoh Dewi Kilisuci dalam cerita Panji dikisahkan sebagai sosok agung yang sangat dihormati. Ia sering membantu kesulitan pasangan Panji Inukertapati dan Galuh Candrakirana keponakannya. Dewi Kilisuci juga dihubungkan dengan dongeng terciptanya Gunung Kelut. Dikisahkan semasa muda ia dilamar oleh seorang manusia berkepala kerbau bernama Mahisasura. Kilisuci bersedia menerima lamaran itu, asalkan Mahisasura mampu membuatkannya sebuah sumur raksasa. Sumur raksasa pun tercipta berkat kesaktian Mahisasura. Namun sayang, Mahisasura jatuh ke dalam sumur itu karena dijebak Kilisuci. Para prajurit Kadiri atas perintah Kilisuci menimbun sumur itu dengan batu-batuan. Timbunan batu begitu banyak sampai menggunung dan terciptalah Gunung Kelut. Oleh sebab itu, apabila Gunung Kelut meletus, daerah Kediri selalu menjadi korban sebagai wujud kemarahan arwah Mahisasura. Dewi Kilisuci juga terdapat dalam babat Tanah Jawi sebagai putri sulung Resi Gentayu Raja Koripan. Kerajaan Koripan kemudian dibelah dua menjadi Janggala dan Kediri yang masing-masing dipimpin oleh adik Kilisuci, yaitu Lembu Amiluhur dan Lembu Peteng. Kisah ini mirip dengan fakta sejarah, yaitu setelah Airlangga turun tahta tahun 1042, wilayah kerajaan dibagi dua, menjadi Kadiri yang dipimpin Sri Samarawijaya serta Janggala yang dipimpin Mapanji Karasakan. Kisah Dewi Kilisuci hingga maling Akuno dari Candi Pertapaan Gunung Pegat Blitar. Lembu Suro, sosok berwujud lembu nan sakti berhasrat untuk meminang putri Kediri yang cantik jelita Dewi Kilisuci. Tentu saja, sosoknya yang menakutkan membuat sang Dewi berpikir-pikir untuk menerimanya. Namun, ada yang lebih membuat Dewi gelisah jika harus menolaknya. Lembu Suro dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga jika cintanya ditolak, dikhawatirkan dia akan membuat kericuhan. Akhirnya Dewi Kilisuci bersedia menerima cinta tersebut jika Lembu Suro sanggup membuat sumur di puncak Gunung Kelut. Tanpa berpikir panjang, Lembu Suro menyanggupinya. Dan tanpa sadar ternyata itu hanyalah perangkap. Setelah sumur tergali cukup dalam, Lembu Suro ditimbun hidup-hidup dari atas. Lembu Suro terperangkap selamanya.
Dalam amarahnya, Lembu Suro mengutuk bahwa setiap Gunung Kelut meletus, laharnya akan melumat wilayah Kediri. Tak disangka perbuatan Sang Dewi justru menyebabkan rakyatnya terancam bahaya. Untuk itu Sang Dewi menebus kesalahannya dengan bertapa dan tidak menikah hingga akhir hayatnya untuk memohon keselamatan negerinya dari amukan amarah Kelut. Tempat pertapaannya dipercaya ada di beberapa tempat, di antaranya di Gua Selomangleng Kediri dan di Candi Pertapan Gunung Pegat Blitar. Kisah di atas diperoleh dari penuturan almarhum Bapak Mujaneb, juru pelihara kekunuan Mleri di kaki Gunung Pegat. Entah ini nyata atau hanya mitos, yang jelas setiap terjadi letusan Kelut, masyarakat sekitar selalu mengungsi ke puncak Gunung Pegat. Di saat letusan besar Kelut pernah meratakan Srengat dan sekitarnya, Gunung Pegat dapat lolos dengan mengesankan. Inilah yang menguatkan anggapan bahwa Candi Pertapaan di Gunung Pegat merupakan pertapaan Dewi Kili Suci. Lalu tempat apakah sebenarnya Candi Pertapan ini? Catatan arkeologis mengenai Candi Pertapan. Dalam catatan tersebut diperoleh keterangan mengenai prasasti Candi Pertapan dari Gunung Pegat. Prasasti Candi Pertapan berasal dari tahun 1120 Saka atau 17 Oktober 1198 Masehi, yang masuk dalam kurun waktu pemerintahan Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri. Prasasti ini tidak dikeluarkan oleh raja. Isinya memberitakan tentang kaki di Subasita memberitahukan kepada Kabuyutan di Makudutan di Manguri. Selanjutnya ikut ke Sang Hyang Kabuyutan di Subasita sampai akhir zaman. Yang menarik juga adalah disebutkannya wilayah-wilayah di sekitar Candi Pertapan, antara lain Mleri, sekarang Mleri, dan Pandelegan, sekarang Pikatan di Wonodadi. Tampaknya tokoh yang disebutkan dalam prasasti tersebut merupakan pertapa yang memiliki pengaruh luas di sekitar Gunung Pegat sampai Pikatan Prei. Saat ini bangunan Candi Pertapan di puncak Gunung Pegat telah runtuh, namun kala dan yoninya masih bisa dijumpai. Sementara itu, batu-batu penyusun lainnya telah berserakan hingga jauh ke jurang sisi barat maupun timur. Hanya sebagian kecil struktur bangunan saja yang masih intak pada tempatnya. Entah batu-batunya tersebar secara acak karena runtuh atau memang sengaja disebar. Pasalnya di punggung Gunung Pegat wilayah Dusun Prambutan ada sebuah makam yang konon disusun dari batu Candi Pertapan. Menapaki petilasan Dewi Kili Suci di Gua Selomangleng Kediri. Gua Selomangleng adalah situs gua yang diyakini masyarakat sekitar sebagai tempat pertapaan sekaligus petilasan Dewi Kili Suci. Bentuk gua yang unik bercampur nuansa sejarah ini menjadi tempat wisata di Kediri yang wajib untuk dikunjungi. Gua Selomangleng pernah digunakan oleh Dewi Kili Suci sebagai tempat pertapaan. Dewi Kili Suci atau Sanggrama Wijaya Tunggadewi adalah putri mahkota Raja Airlangga yang sangat rupawan, sehingga banyak orang yang ingin menikahi Dewi Kili Suci. Bukan hanya manusia biasa, manusia berkepala kerbau bernama Lembu Suro juga ingin meminangnya. Namun lamaran semua laki-laki yang menginginkannya ditolak oleh Dewi Kili Suci, karena dia tidak ingin menikah dengan alasan mandul. Kisah Lembu Suro dan Dewi Kili Suci pun menjadi legenda Gunung Kelut. Selain menolak untuk menikah,
Dewi Kilisuci juga menolak menerima tahta kerajaan yang diwariskan kepadanya dan lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan tapa brata di Gua Selomangleng. Dewi Kilisuci menghabiskan waktunya menjadi pertapa untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi, agar rakyat Kediri terhindar dari mara bahaya akibat lembu suro. Gua Selomangleng memiliki 2 pintu berbentuk lingkaran yang berada di lereng Gunung Klothok. Untuk masuk ke pintu gua, cukup menapaki jalan batu yang mengantar sampai ke mulut gua. Dari kejauhan, mulut Gua Selomangleng memang sangat mengundang rasa penasaran dengan apa yang ada di dalam. Pintu gua yang tampak gelap itu masih menyisakan patung-patung arca serta bebatuan bekas reruntuhan gapura. Mendekati mulut gua, ukiran relief di dinding gua jelas terlihat. Arca Dwarapala dengan bentuk yang sudah rusak diletakkan di tengah undakan sebelum mulut gua. Gua Selomangleng yang sisi dalamnya melengkung ini berbentuk dari batuan andesit hitam sehingga menjadikannya kedap air. Gua ini memiliki 2 ruangan utama tepat di depan mulut gua, di mana di sisi kanan dan kirinya terdapat ruangan yang lebih kecil dan gelap, bahkan tidak terlihat jika tidak dibantu dengan penerangan. Dari ruang utama ke sisi ruang yang lain dihubungkan oleh rongga di kanan dan kiri ruangan utama. Di atap-atap gua ini tidak terdapat stalaktit maupun stalagmit seperti gua-gua pada umumnya. Seluruh dinding Gua Selomangleng penuh dengan pahatan relief dengan berbagai gambar. Sebagian relief di dinding Gua Selomangleng yaitu relief manusia dalam posisi bertapa ada di pilar batu melengkung pada gua, relief Patih Butoloh Coyo yang selalu menemani Dewi Kilisuci, relief sepasang manusia di dalam kotak segi 4, relief manusia dalam berbagai posisi, relief berbagai ornamen bunga, relief berbentuk gunung-gunung di dinding gua, relief Banaspati atau kala di atas pintu masuk ruang sesaji yang lengkap dengan rahang bagian bawah. Di antara relief-relief tersebut sebagian menceritakan kisah-kisah Dewi Kilisuci. Di dalam gua bagian kanan ada sebuah tempat pembakaran dupa disertai altar untuk menaruh bunga. Relief-relief di dalamnya sudah tampak hitam karena terkontaminasi asap dupa yang sering dibakar di dalam. Di dalam Gua Selomangleng juga ada ceruk yang digunakan untuk bertapa. Belum ada literatur maupun keterangan yang dibuat pada benda-benda di sekitar lokasi Gua Selomangleng, sehingga kisah sejarahnya belum banyak dikenal wisatawan. Area Gua Selomangleng yang sudah dikembangkan sebagai tempat wisata ini memiliki fasilitas tambahan yang melengkapi tempat wisata di Kediri ini, yaitu adanya kolam pemandian yang bisa digunakan anak-anak maupun orang dewasa. Rahayu Sagung Dumati, nuwun nuwun nuwun.